Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Kak, kangen gak sih sama IHMPR di gereja? Wow, kangen banget. Kangen sama adik-adik semuanya, yang lucu-lucu, ada yang tingkahnya. Wow, kangen banget. Kak, kangen gak sih sama IHMPR di gereja? Kangen sekali, terutama anak yang Batita. Kak itu loh kangen sama Nona Batita. Mungkin sekarang sudah gede ya, SMP. Oh enggak sih? Iya, kangen, pokoknya kangen sama anak-anak semuanya. Kak, kangen gak sih sama IHMPR di gereja? Adik-adik, kakak sangat rindu kepada kalian semuanya. Terutama kalau kakak memberikan sebuah cerita. Adik-adik ada yang lari ke sana, lari ke sini. Tapi itu yang membuat kakak kangen. Ya adik-adik, kapan ya kita akan ketemu lagi di IMPA? Kak, kangen gak sih sama IHMPR di gereja? Kakak rindu loh sama kalian semua, adik-adik yang ada di rumah. Kapan ya kita bersama-sama lagi di gereja? Satu kerinduan buat kakak-kakak semua. Tuhan berkati. Kak, kangen gak sih sama IHMPR di gereja? Halo adik-adik, Kak Dini kangen loh sama adik-adik. Ayo kapan kita bisa ke gereja lagi? Kak ingat, yang Kak Dini ingat, kadang-kadang adik tanya, Kak Dini, mazmurnya dari mana? Itu yang diingat Kak Dini. Adik-adik malah ingat, mazmurnya dari mana? Kita bertemu lagi adik-adik, mari kita berdoa semuanya supaya kita bertemu lagi bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kak, kangen gak sih sama IHMPR di gereja? Halo adik-adik, kita sudah lama tidak bertemu ya, makanya Kak Isun sangat kangen sekali. Apakah adik-adik juga kangen sama kakak-kakak yang lain? Oke, saya kira semua kangen. Mari kita ketemu minggu depan dalam tubuh dan jiwa yang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Mei. Seneng gak Kak Ivana hari ini? Seneng sekali. Tadi adik-adik semua sudah lihat video yang ditayangkan. Kak Ivana juga lihat kan? Sudah, Kak. Kenapa ya kakak layan kok pada begitu ya? Kayaknya kangen deh sama adik-adik. Ketemu sama adik-adik di gereja. Kira-kira adik-adik kangen nggak ya sama kakak-kakak ya? Kangen gak ya? Kangen tentunya. Kangen ke gereja, kangen bersama teman-teman. Bernyanyi, memuji Tuhan. Betul. Kita semua berharap semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita akan beribadah bersama-sama lagi di gereja. Baik Kak Ivana, sebelum kita mulai ibadah minggu pelayanan anak hari ini, mari kita saat teduh. Saat teduh, mulai. Selesai. Kita mau nyanyi apa ini ya Kak Ivana? Aku anak raja. Wow, mari adik-adik semua, Batita dan TK, kita nyanyi Aku Anak Raja.
sama-sama. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat mulai berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca Mazmur, kita siapkan Alkitab terlebih dahulu. Dan Mazmur pada hari ini akan dibacakan oleh adik Jesinda dari sektor Eden. Teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayat 73 yang menyatakan, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Dari siapa ya, Kak? Dari adik Jesinda dan adik Jason Dari sektor Eden. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kita puji Tuhan sama-sama ya adik-adik ya. Sama mama juga boleh loh, sama papa, semua boleh. Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan Alkitab kita dulu. Sudah siap Alkitabnya? Sudah ya? Kita buka dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Biarkan kitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpinlah Kak Rina yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah yang disampaikan adalah kebenaran daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini kita baca dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menopangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dan dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya
Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus untuk meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tadi judulnya yang dari bacaan kitab suci tadi apa, adik-adik? Tahu? Dengar nggak ya tadi ya? Dengar ya, yaitu Paulus di Efesus. Paulus itu siapa sih, Kak? Nah, inilah Paulus. Ada dilihat ya, ada gambar orang laki-laki. Nah, itu namanya Rasul Paulus. Dulu Paulus ini siapa sih? Nah, Paulus ini namanya dulu sekali, namanya sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, namanya Saulus. Ya, Rasul Paulus ini dulu itu orang yang sangat tidak suka sama Tuhan Yesus, sangat membenci Tuhan Yesus, sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mau memakai Rasul Paulus untuk menjadi pelayannya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi sekarang karena dia sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, Tuhan memberi nama kepada Saulus. Diganti namanya, yaitu Paulus. Ya benar, namanya Paulus. Paulus ini dipakai Tuhan untuk memberitakan firman di daerah Asia. Nah, Asia itu apa, Kak? Benua ya, benua. Ada, kalau ada adik yang sudah besar udah tahu itu Asia itu ada di dunia, di bumi ini ada 5 benua. Ya, salah satunya adalah benua Asia. Nah, Efesus itu adalah sebuah kota yang ada di Turki. Ya, dia ada di Asia kecil. Ini ya kota Efesus ya. Nah, dia termasuk kota perdagangan. Jadi di sana tentu banyak orang. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di Efesus. Ya, dia mendapati orang-orang di sana itu ternyata sudah ada yang mengenal Tuhan Yesus. Tapi mereka hanya kenal, mereka tidak tahu Roh Kudus. Maka Rasul Paulus mengatakan, menanyakan, dengan baptisan apakah kamu dibaptis? Yaitu dengan baptisan Yohanes Pembaptis, yaitu adalah pembaptisan pertobatan. Nah, Rasul Paulus memberitakan tentang baptisan dengan Roh Kudus, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang sudah dibaptis di sini? Oh iya, jadi semua tanya mama ya, Ma, aku sudah dibaptis belum ya? Nah, waktu kecil biasanya mama dan papa membawa adik ke gereja untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diperciki gini sama Bapak Pendeta. Ya. Nah, kalau belum dibaptis, gimana ya? Minta, Ma, aku mau dibaptis. Kalau orang mau percaya pada Tuhan Yesus, itu karena Roh Kudus, adik-adik, yang memimpin orang itu sehingga menjadi percaya. Rasul Paulus juga memberitakan firman Tuhan. Ini loh Tuhan Yesus, ini loh yang kalian tunggu-tunggu, Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Kalian kalau
sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kalian akan menerima Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadikan orang untuk menerima anugerah Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Jadi kalau adik-adik sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adik-adik sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan ini adik-adik ke Efesus. Dia memberitakan firman dengan penuh setia. Ada orang yang menerima firman Tuhan, menerima Rasul Paulus, pengajaran Rasul Paulus. Kira-kira berapa tadi jumlahnya? 12 orang. Tapi ada juga yang tidak mau menerima, malah mencemooh, mengolok-olok. Siapa yang pernah diolok-olok temannya karena menjadi Kristen? Ada? Kalau kita diolok-olok, kita jangan marah seperti Rasul Paulus. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, karena Rasul Paulus tahu bahwa Roh Kuduslah yang memimpin orang-orang untuk datang kepada Tuhan, untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang sudah dibaptis, sudah percaya pada Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan, hidup di dunia ini harus bersikap dengan pimpinan Tuhan Yesus, dengan rajin ke gereja, dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Kita harus hidup rukun dengan teman, dengan saudara, tidak boleh bermusuhan. Kita harus saling menyayangi, saling mengasihi. Betul. Rajin ke gereja. Kenapa sih kok rajin ke gereja? Kenapa sih kok setiap hari Minggu kita ada ibadah? Walaupun lewat online kita harus ikuti ibadah pelayanan anak hari Minggu di rumah, supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyayangi kita semuanya. Jadi adik-adik akan tahu bahwa Tuhan Yesus sayang aku loh ternyata. Walaupun di tengah-tengah pandemi corona ini, Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita semua, tetap mengasihi kita semua. Jadi jangan adik-adik, aduh Tuhan, mengeluh. Jangan suka mengeluh karena kondisi ini ya adik-adik. Tapi tetap berdoa agar semua masalah kita, yaitu pandemi ini, segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Demikian firman Tuhan adik-adik ya. Tetaplah percaya dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berterima kasih kepada mama, papa yang sudah membimbing kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada kakak Layan yang setiap hari menyiapkan firman Tuhan untuk kita dengar. Kita harus berterima kasih, terutama kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Yesus itu luar biasa ya, bisa pakai siapa saja untuk melayaninya. Kita memuji Tuhan, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa ya dek? Sayang mama, sayang kakak, sayang
menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 356 Rubri Persembahan. Mari adik-adik kita berdiri bersama-sama. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami, berkati setiap kami, Mama Papa dan kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai, tapi belum selesai. Tapi kita berjanji kita akan jalan serta Yesus. Mari adik-adik kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
ibadah minggu hari ini sudah selesai. Tapi firman Tuhan tetap membimbing kita sepanjang hidup kita. Kita katakan terima kasih kepada pelayan firman, Kak Lina, adik Jessica dan Jason dalam pembacaan Mazmur dan pujian. Pemusik Kak Suis, dan Kak Ivana. terima kasih juga Kak Mei. Terima kasih juga sama-sama. Begitu juga dengan adik-adik yang sudah beribadah di rumah masing-masing, didampingi mama papa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.